I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dan silabus. Di sini ada pengertian konsep dasar silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian alokasi waktu dan sumber belajar. Silabus merupakan seperangkat rencana pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran yang tertentu yang mencakup standar kompetensi. Selanjutnya ada landasan. Berikut yaitu landasan pengembangan silabus. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penerapan dan RB Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya. Selanjutnya ada peraturan bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 3 PB 2019 dan Nomor 8 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya. Selanjutnya ada Permendikbud RI Nomor 39 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya. Selanjutnya Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya yang terakhir yaitu Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya ada prinsip pengembangan silabus. Prinsip pengembangan silabus yaitu ada ilmiah yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat bertanggungjawabkan secara keilmuan. Selanjutnya ada relevan, cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkatan perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Selanjutnya ada sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan dengan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Selanjutnya ada konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Lalu ada kecukupan. Cakupan indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Selanjutnya ada aktual dan kontekstual. Cakupan indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya ada fleksibel. Fleksibel yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntunan masyarakat. Yang terakhir yaitu ada menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik atau sesuai dengan esensi mata pelajaran masing-masing. Selanjutnya ada komponen pengembangan silabus. Baik, di sini ada komponen perkembangan silabus. Yang pertama ada identifikasi. Identitas mencakup nama satuan, lembaga, nama mata pelajaran, tingkat sekolah. Yang kedua ada standar kompetensi. Standar kompetensi adalah patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mengerjakan suatu tugas yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Lalu ada materi pokok, materi inti yang gambarannya mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik untuk mencapai hard skill dan soft skill.
Selanjutnya ada kegiatan belajar. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara peserta didik dengan pendidik, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada indikator. Indikator adalah sebuah petunjuk atau keterangan yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk perkembangan dan penguasaan peserta didik. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian itu ada teknik, jenis, bentuk, instrumen. Penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya ada alokasi waktu. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Yang terakhir ada sumber bahan alat. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik. Narasumber serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada langkah-langkah pengembangan silabus berkelanjutan, yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengkaji SK dan KD. Mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi. Standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat diambil dari standar isi yang biasanya sudah baku, kecuali yang belum ada dapat disusun sendiri oleh penyusun pengembangan silabus. Yang kedua ada mengidentifikasikan materi pokok pembelajaran. Mengidentifikasikan materi pokok pembelajaran yang menunjang pencapaian KD. Mengidentifikasikan materi pokok pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntunan lingkungan. Yang ketiga ada pengembangan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik dalam rangka pencapaian KD. Yang keempat ada merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian KD. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang kelima ada penentuan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis. Yang keenam ada menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Alokasi waktu merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh siswa yang beragam.